Kita hidup di era di mana sibuk sering dianggap sebagai lambang kesuksesan. Semakin penuh jadwalmu, semakin keren hidupmu kelihatannya. Tapi, benarkah begitu? Margarita Tartakovsky pernah bilang, sibuk bukan berarti produktif. Nah, ini seperti tamparan halus tapi elegan buat kita yang sering merasa hebat karena punya daftar to-do list sepanjang kereta. Kenyataannya, kerja keras tanpa arah itu kayak lari di treadmill. Kelihatan ngos-ngosan, tapi nggak kemana-mana. Produktivitas sejati itu bukan soal berapa banyak hal yang kamu lakukan dalam sehari, tapi soal apakah yang kamu lakukan itu benar-benar penting. Masalahnya, banyak dari kita bukan kekurangan waktu, tapi kehilangan arah. Kita bilang, aku sibuk, padahal mungkin cuma lagi kejebak di lingkaran aktivitas yang nggak penting-penting amat. Disinilah kita mulai petualangan seru, mengenali 5 musuh utama produktivitas yang sering diam-diam bikin kita macet. Kayak 5 ninja tak terlihat yang nyelinap masuk ke waktu dan pikiran kita. Siap untuk mengungkap siapa aja mereka? Yuk, lanjut. Bayangin kamu nyetir mobil, tapi nggak tahu mau kemana. GPS mati, nggak ada peta, dan kamu cuma muter-muter sambil berharap tiba-tiba sampai ke tempat impian. Konyol? Iya. Tapi banyak orang hidup persis kayak gitu. Tanpa tujuan yang jelas, kamu bisa sibuk banget. Tapi hasilnya? Nggak kemana-mana. Itulah kenapa penting banget buat duduk sebentar dan nulis 5 hal yang benar-benar ingin kamu capai. Nggak perlu ribet, asal konkret dan relevan. Nah, biar lebih terarah, kamu bisa pakai metode SMART. Tujuanmu harus spesifik, bisa diukur, masuk akal dicapai, nyambung sama hidupmu, dan ada batas waktunya. Jadi bukan cuman aku mau sukses, tapi lebih kayak aku mau nerbitin e-book pertama dalam 3 bulan ke depan. Jelas, padat, dan nendang. Tapi hati-hati juga, jangan kebanyakan bikin tujuan sampai kepala mau meledak. Pilih yang benar-benar penting. Kadang, yang bikin kamu stuck bukan karena kamu malas, tapi karena kamu mencoba ke terlalu banyak arah sekaligus. Jadi sebelum kamu tancap gas lagi, pastikan kamu tahu kemana arahnya. Karena bergerak itu penting, tapi maju ke arah yang benar, jauh lebih penting. Pernah nggak kamu nunda-nunda ngerjain sesuatu karena ngerasa belum siap, belum sempurna, atau masih kurang ini itu? Selamat, kamu sedang disandera oleh perfeksionisme. Dan jangan salah, perfeksionisme itu bukan standar tinggi. Itu jebakan halus yang bisa bikin kamu jalan di tempat sambil mikir kamu lagi merapikan segalanya. Mark Twain pernah bilang, "Continuous improvement is better than delayed perfection." Artinya, lebih baik kamu maju pelan-pelan tapi terus, daripada nunggu momen sempurna yang nggak pernah datang. Perfeksionisme itu licik. Dia datang pakai jubah motivasi, tapi ujung-ujungnya bikin kamu takut melangkah. Kamu jadi revisi terus, mulai ulang terus, dan akhirnya nggak selesai-selesai. Coba deh, belajar melepaskan. Nggak harus sempurna, yang penting berproses. Kadang, ide brilian itu justru muncul di tengah jalan, bukan di awal. Jadi daripada nunggu semua bintang sejajar dulu baru mulai, mending mulai aja dulu. Walau dengan sedikit grogi dan banyak typo. Ingat, dunia nggak butuh kamu jadi sempurna. Dunia butuh kamu muncul dan berbagi. Pernah ngerasa seharian sibuk tapi malamnya malah bingung. Tadi aku ngapain aja ya? Kalau iya, kemungkinan besar kamu belum berteman baik sama waktu. Waktu itu bukan makhluk misterius yang tiba-tiba ngilang begitu aja. Dia itu aset, berharga banget. Tapi kalau kamu nggak ngatur, dia bisa kabur kayak kucing liar dikasih tugas. Maka dari itu, manajemen waktu bukan cuma soal bikin jadwal, tapi soal memilih apa yang benar-benar penting buat diisi ke dalamnya. Coba mulai dari hal simple, yaitu bikin rencana harian. Nggak usah kayak kalender Perdana Menteri, yang penting kamu tahu 3 hal utama yang harus kelar hari itu. Prioritaskan, dan sisakan ruang buat fleksibilitas. Hidup ini dinamis, jadi rencana juga harus bisa belok dikit-dikit. Dan jangan lupakan satu hal yang sering diremehkan, yaitu istirahat. Break itu bukan kemalasan, tapi semacam tombol reset buat otak kamu.
Bahkan komputer aja butuh restart, apalagi manusia. Paul J. Meyer pernah bilang, "Productivity is never an accident." Artinya, kamu harus nyusun waktu dengan sengaja, bukan asal jalan. Mulai kenali pola produktifmu, pagi, siang, atau malam. Kapan kamu paling on fire? Tempatin tugas penting di jam-jam itu. Sisanya bisa buat tugas ringan, scrolling santai, atau ngemil sehat. Atau nggak sehat, asal bahagia. Waktu itu kayak uang receh. Kalau kamu nggak tahu mau dipakai buat apa, tahu-tahu habis tanpa jejak. Multitasking itu kayak badut di lampu merah. Kelihatannya sibuk banget, tapi nggak jelas juga apa hasil nyatanya. Banyak orang bangga bisa ngerjain 5 hal sekaligus. Padahal otak kita sebenarnya cuma bisa fokus penuh ke satu hal dalam satu waktu. Faktanya, setiap kali kamu pindah tugas, misalnya dari nulis laporan, terus tiba-tiba balas chat, terus balik lagi nulis, otak butuh waktu sampai 20 menit buat bener-bener balik fokus. Kebayang nggak berapa banyak waktu terbuang cuma buat refocus? Makanya kalau kamu pengen kerja lebih cepat dan hasil lebih oke, rahasianya bukan kerja lebih keras, tapi lebih terarah. Terapkan jurus ini, satu tugas, satu waktu, satu perhatian penuh. Mau nulis, nulis aja. Mau makan, makan aja. Jangan sambil scroll TikTok. Oke, kadang-kadang boleh, tapi jangan tiap kali. Tim Ferriss punya kalimat maknyos. Focus on being productive, not busy. Jadi daripada kamu kelihatan sibuk kemana-mana, lebih baik pilih satu hal yang penting dan selesaikan dengan sepenuh hati. Multitasking itu menggoda, emang. Tapi ingat, bukan semua yang bikin sibuk itu bikin maju. Kadang, justru hal sederhana yang dikerjakan dengan penuh fokus, itulah yang bikin kamu benar-benar melangkah. Kamu pernah nggak lagi niat kerja, tiba-tiba kesel gara-gara omongan orang? Atau sedih karena lihat postingan mantan? Habis itu, semangat ngedrop, kerjaan terbengkalai. Yup, saat emosi naik, logika sering langsung cuti. Dan disitulah produktivitas pelan-pelan tenggelam kayak kapal kehabisan bensin. Kadang, bukan tugasnya yang berat, tapi isi kepala dan hati kita yang udah kepenuhan. Pikiran kacau, hati nggak tenang, energi langsung habis duluan. Makanya penting banget buat ngenalin si vampir energi dalam hidup kamu. Bisa jadi orang, bisa juga kebiasaan, bisa juga pikiran negatif yang suka numpang lewat. Tapi tenang, kamu nggak harus jadi biksu buat jaga emosi tetap stabil. Cukup pakai alat-alat sederhana tapi ampuh, yaitu napas dalam, refleksi sebentar, dan rasa syukur. Serius, kadang tarik napas pelan aja bisa bantu otak kamu ribut. Atau tulis 1-2 hal yang kamu syukuri hari ini. Efeknya luar biasa buat ngatur ulang mood. Ingat, pikiran yang tenang itu kayak meja kerja yang rapi. Kamu jadi lebih gampang fokus, lebih cepat gerak, dan hasilnya pun lebih oke. Jadi sebelum kamu ngerjain to-do list, pastikan dulu hatimu nggak penuh drama. Karena produktivitas itu bukan cuma soal manajemen waktu, tapi juga manajemen perasaan. Jangan begitu dong. Akhirnya, kita sampai juga di garis finish. Tapi bukan garis finish yang bikin ngos-ngosan ya. Ini lebih kayak duduk santai sambil ngopi dan bilang ke diri sendiri, "Oh, jadi begini rasanya produktif yang sebenarnya." Selama ini, banyak orang mikir produktif itu tentang siapa yang paling sibuk, siapa yang punya to-do list paling panjang, atau siapa yang paling sering bilang, "Lagi hektik nih." Padahal, esensi produktivitas bukan di jumlah tugas, tapi di kesadaran akan arah. Produktivitas sejati itu kayak nyetir mobil dengan tujuan jelas, bensin cukup, dan musik favorit nyala. Kamu tahu mau kemana, kamu tahu kenapa kamu kesana, dan kamu juga nikmatin perjalanannya. Nggak perlu ngebut, yang penting nggak muter-muter di bundaran yang sama. Seperti kata Picasso, action is the foundational key to all success. Tapi aksi yang dimaksud bukan asal gerak, melainkan aksi yang selaras dengan tujuan dan nilai-nilai kamu. Itu bedanya kerja keras dan kerja bermakna. Jadi mulai sekarang, ubah sudut pandangmu soal produktif. Nggak harus perfect, nggak harus padat, cukup sadar dan selaras. Yuk, jadi produktif dengan damai, bukan dengan panik.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.